Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kami bisa menemani Anda dalam program Talkshow spesial Ramadan. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tidak terasa pada hari ini kita telah masuk di tanggal 6 April tahun 2021 atau bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, yang artinya kita telah berada di penghujung akhir bulan Sya'ban dan tidak terasa lebih kurang 6 hari lagi bulan yang mulia, bulan Ramadan akan mendatangi kita. Nah, tentu saja dalam menghadapi bulan Ramadan butuh persiapan, bekal-bekal ilmu yang akan kita ketahui agar Ramadan kita bisa lebih bermakna. Dan insya Allah Ta'ala di malam hari ini talkshow kita atau kajian kita membahas khusus tentang konsultasi seputar tentang Ramadan. Dan insya Allah Ta'ala saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber di malam hari ini yang insya Allah akan menemani kita semua selama beberapa menit ke depan. Dan insya Allah juga nanti kami akan berikan kesempatan sepenuhnya di waktu ini, kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Jadi Anda bisa bertanya kepada kami, terutama nanti ada Ustadz yang nanti menjelaskan di mukadimah awal. Kami persilakan Anda untuk bisa bergabung, bertanya terkait tentang khusus tentang bulan Ramadan. Karena dari beberapa live kajian yang kita hadirkan di tengah-tengah pemirsa Ahsan TV, banyak pertanyaan yang hadir kepada kami, banyak terkait tentang pertanyaan seputar Ramadan. Nah, mohon maaf sekali karena memang tema kita pembahasannya terkait dengan pembahasan hadis dan sebagainya, maka pertanyaan-pertanyaan itu tidak kita angkat. Nah, khusus malam ini talkshow kita membahas tentang khusus Ramadan. Jadi kami persilakan bagi para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, nanti dalam segmen soal jawab kami persilakan Anda untuk bisa bergabung nanti di nomor 0813 1829 4352, atau Anda juga nanti bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 1445 5557. Baik, tadi saya sudah sampaikan malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan dua narasumber kita. Yang pertama kami perkenalkan guru kami, yakni Ustadz Syarul Fatwa Hafizullah Ta'ala, yang beliau juga adalah pembina syariah Ahsan TV Indonesia, yang rutin mengisi kajian di setiap Jumat, yakni mengisi pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian juga beliau mengisi di setiap hari Sabtu ba'da subuh, yakni tentang 40 hadis seputar wanita. Dan beliau juga mengisi di setiap Ahad, yakni pekan 1 dan pekan ke-3. Kemudian di samping saya ada Abu Salwa, beliau adalah divisi Humas atau Marketing Ahsan TV, yang nanti insya Allah juga beliau akan memberikan informasi kepada kita semua tentang apa saja sih program-program yang dihadirkan oleh Ahsan TV selama bulan Ramadan. Baik, untuk menyingkat waktu kita sapa dulu dua narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, insyaallah. Bu Salwa, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Insyaallah ya. Biasanya aktif di medsos, sekarang bisa dihadirkan kembali ya di tengah layar Ahsan TV. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Baik, untuk memulai mukadimah awal sebelum kami memberikan kesempatan bagi para pemirsa Ahsan TV untuk bergabung di layanan telepon di bawah ini, kita berikan mukadimah dulu di awal kepada Ustadz untuk memberikan mukadimah seputar tentang Ramadan. Kami persilakan, falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala aidha ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa menyempatkan waktu untuk mengkaji khusus masalah-masalah seputar puasa Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan ibadah yang utama yang membutuhkan ilmu dalam melaksanakan dan mengerjakannya. Karena ibadah puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim untuk memahami, mengamalkan dengan baik dan benar. Terlebih lagi puasa kita tentunya tidak ingin seperti puasa orang-orang pada umumnya. Puasa manusia pada kebiasaannya, tapi kita ingin puasa kita adalah puasa yang istimewa. Puasa yang didasari dengan ilmu yang diambil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk melaksanakan puasa secara maksimal, secara optimal, bukan puasa yang biasa-biasa saja, tentu bukan hanya hayalan atau hanya harapan tapi tidak ada usaha. Kita harus berusaha untuk mendapat puasa yang maksimal dan optimal di bulan Ramadan itu dengan cara belajar dan mengilmuinya. Karena Allah SWT telah mewajibkan puasa Ramadan bagi setiap muslim. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, para pemirsa sekalian, perhatikan sejenak ayat ini. Ayat tentang kewajiban puasa Ramadan diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan kalau sebuah ayat Quran dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak. Fa'ar'i sam'ak. Imma khairun tu'maru bih au nahyun tunha'an. Apabila ayat Quran itu diawali dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman, kata sahabat Ibnu Mas'ud, pasang baik-baik telingamu. Karena setelah panggilan wahai orang yang beriman, itu biasanya adalah kebaikan yang kalian diperintahkan atau biasanya larangan yang kalian akan dilarang. Maka pasang baik-baik telingamu kalau sudah dengar ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Dan di dalam Quran, ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini kurang lebih ada 60 tempat. Allahu Akbar. 60 ayat diawali dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan saking pentingnya pembahasan satu ayat kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, berarti ayat itu punya keistimewaan. Di antara ayat tersebut adalah ayat tentang puasa. Ya. Karena pentingnya puasa, maka Allah mulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah itu ingin mengajak kita, kalau kamu memang benar-benar beriman, puasalah puasa Ramadan. Kalau kamu benar-benar beriman, maka berpuasalah puasa Ramadan. Jadi setelah kalimat wahai orang-orang yang beriman, itu tuntutan setelahnya seolah-olah menantang keimanan kita. Kalau kalian benar-benar beriman, maka berpuasa Ramadanlah. Sebagaimana puasa ini sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Puasa Ramadan itu bukan hanya kita umat Islam yang diwajibkan untuk berpuasa, tapi sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, yaitu siapa? Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi. Ini sebagai hiburan bagi segenap umat Islam bahwa kita tidak sendirian dalam puasa Ramadan. Sudah diwajibkan kepada umat sebelumnya. Sehingga ini sebagai hiburan bagi kita, lebih ringan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena kita laksanakannya dengan apa? Dengan bersama-sama. Ya, sudah pernah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawablah panggilan keimanan dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa Ramadan. Laksanakanlah panggilan Allah ini seolah-olah kalau kalian beriman, laksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang lebih maksimal. Puasa Ramadan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Melaksanakan puasa Ramadan dengan imanan wahtisaba. Dengan dasar iman dan mencari pahala. Ini yang akan membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bekal kita sebelum Ramadan, ya, alhamdulillah kami dari Ahsan TV selalu rutin memberikan bimbingan sebelum puasa Ramadan dengan bimbingan-bimbingan ilmu. Bagaimana agar kita bisa benar dalam menjalankan ibadah puasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul SAW. Kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan karena hanya ikut-ikutan saja puasanya. Atau puasa kita hanya diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Karena kita tidak punya ilmu tentang puasa Ramadan, jadi kita isi Ramadan kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, misalnya dengan banyak nonton televisi, nonton sinetron, ibu-ibu ya. Nah, atau bapak-bapaknya Ramadan diisi hanya dengan mancing dari pagi sampai sore. Kita tidak ingin puasanya yang seperti itu. Karena Nabi kita bersabda, Rogima anfu, rojulun adraka Ramadan walam yukfarlah. Sungguh sangat merugi, kata Nabi. Sungguh sangat merugi orang yang mendapati puasa Ramadan tapi dia tidak diberikan ampunan. Tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Kata Rasul, rugi orang yang semacam ini. Dia berjumpa Ramadan, dia sudah berdoa, ya Allah sampaikan aku pada bulan Ramadan. Tapi ternyata ketika sudah benar-benar berjumpa dengan Ramadan, dia tidak dapat ampunan. Kenapa? Karena Ramadannya hanya sekedar ikut-ikutan. Puasanya hanya diisi dengan hal-hal sia-sia. Ya, bukan dengan imanan wahtisaba. Bukan dengan keimanan atau mencari pahala. Karena itulah ini yang mendasari talkshow kita pada malam hari ini. Semoga kaum muslimin dimanapun Anda berada bisa menyimak kajian kita sampai selesai tentang permasalahan seputar puasa Ramadan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas mukaddimah di awal yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan dalil-dalil tentang diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kami buka mulai dari sekarang bagi Anda yang ingin berkonsultasi terkait tentang ibadah di bulan Ramadan. Silakan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0813 18294352. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 14455557. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor melalui WhatsApp ataupun melalui pesan singkat. Kita akan berikan kesempatan setelah kita jeda dulu, insya Allah mulai segmen kedua kita mulai akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan kami. Insya Allah Ta'ala kami akan bacakan satu persatu setelah kita jeda berikut ini, insya Allah Ta'ala. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senang kali kami masih menemani Anda dalam program Talkshow di malam hari ini spesial tentang konsultasi seputar ibadah Ramadan. Alhamdulillah sudah ada telepon pertama yang masuk, kami persilakan di nomor 0813 18294352. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan siapa, di mana? Dengan Mbak Dinda. Di Palembang. Gitu. Di Palembang. Baik, Bu Dinda di Palembang. Silahkan pertanyaannya. Ini pertanyaan Pak. Ya. Ini kan kita lagi menyusui nih posisinya. Baik. Nah, pada Ramadan yang kemarin itu kita posisinya lagi hamil.
kemarin kan pernah dengar ceramah tuh. Katanya kalau lagi hamil itu bisa bayar fidyah. Puasanya itu bayar fidyah. Nah, tapi pas terakhir ini tadi ada lagi dengar ceramah dari ustadznya, walaupun udah bayar fidyah, kita harus tetap bayar puasa kayak gitu, Pak. Tetap wajib mengqadha ya? Jadi harus qadha katanya kayak gitu. Jadi yang benarnya gimana gitu, Ustaz? Baik. Terus cara pembayarannya, bolehkah misalnya kalau seandainya memang harus bayar atau qadha puasanya itu boleh enggak misalnya Senin sama Kamis atau memang diselang-seling ya? Full. Diselang-seling atau di full di bulan tersebut? Iya. Baik, cukup itu, Bu Dinda di Palembang? Iya. Cukup, baik. Jazakillah khair. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan diisimak. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Baik, dari seorang ibu di Palembang, beliau bertanya, tahun kemarin posisi saya adalah wanita hamil, sehingga saya tidak berpuasa. Kemudian tahun ini posisi saya menyusui. Tahun depan hamil lagi. Baik, tahun kemarin beliau hamil dan membayar fidyah. Ya, mendengar ceramah boleh katanya bayar fidyah saja. Tapi akhir-akhir ini katanya selain bayar fidyah juga harus qadha. Ketahuilah wanita muslimah dimanapun Anda berada, pada asal hukumnya baik wanita hamil atau wanita menyusui, pada asal hukumnya dia itu adalah mengganti puasa. Mengganti puasa atau qadha. Ini pada asal hukum. Karena posisi wanita hamil, posisi wanita menyusui seperti orang yang sakit. Orang yang sakit ada dua keadaan. Yang pertama, sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dia sakit terus-menerus. Maka baru yang seperti ini, kalau sakitnya terus-menerus, bayar fidyah. Keadaan kedua, orang yang sakit bisa diharapkan sembuh. Ya, sakitnya hanya sebagian waktu, kemudian dia sehat sembuh. Maka keadaan kedua ini kewajibannya adalah bayar qadha. Nah, sekarang kita lihat kasus wanita hamil menyusui. Dia lebih dekat kemana? Lebih dekat ke orang sakit yang terus-menerus, ataukah lebih dekat kepada orang sakit yang bisa diharapkan sembuh? Nah, keadaan hamil itu kan ada waktu selesainya. Berapa paling lama hamil? 9 bulan, 10 hari sudah selesai. Ya, berarti dia ada waktu selesai, bisa diharapkan sembuh. Sehingga dia lebih dekat bayar hutang puasa, qadha, daripada bayar fidyah. Kalau sudah qadha, tidak usah bayar fidyah. Ya. Nah, sekarang menjadi menarik perhatian kita kalau setiap tahun wanita ini punya uzur. Ibu kemarin tadi bilang tahun kemarin hamil. Tahun ini menyusui. Tahun depan misalkan hamil lagi. Tahun depannya lagi menyusui lagi. Berarti sudah bukan hat trick lagi. 4 apa itu? Quadrick ya. Nah, jika setiap tahun ada uzur, maka ini bisa disamakan dengan orang sakit yang terus-menerus. Orang sakit yang terus-menerus kewajibannya dia bayar fidyah. Dengan bayar fidyah, otomatis hutang puasanya sudah gugur, tidak dituntut untuk mengganti puasa lagi. Ya, ini. Jadi kami katakan di pembukaan mukadimah bahwa setiap wanita hamil dan menyusui, dia itu disamakan dengan kondisi orang sakit. Orang sakit ada dua keadaan. Ada yang bisa diharapkan sembuh, maka kewajibannya qadha. Ada yang tidak bisa diharapkan sembuh, maka kewajibannya fidyah. Nah, wanita hamil dia lebih dekat kondisinya pada orang sakit yang bisa diharapkan sembuh. Maka dia qadha, bayar hutang. Ini pada asal hukumnya wanita hamil dan menyusui. Kecuali setiap tahun punya uzur yang berkepanjangan. Bahkan sampai 5 tahun, 6 tahun tidak pernah puasa Ramadan karena uzur terus. Ya, kalau tidak hamil menyusui, kalau tidak hamil menyusui. Maka barulah ketika uzurnya berkepanjangan, dia kita samakan dengan orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Maka cukup bayar fidyah saja. Cukup bayar fidyah saja, tidak perlu sambil mengqadha karena sudah gugur. Nah, ibu tahun kemarin menyusui, hamil. Kemudian tahun ini menyusui. Yang hutang tahun kemarin karena hamil sudah dibayar dengan fidyah.
Apakah harus bayar qada lagi? Jawabannya tidak perlu, karena kita sudah selesai, sudah lunas hutang kita dengan bayar fidyah, maka tidak perlu diqada lagi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kami persilakan, ada penelpon yang masuk yang kedua. Kami persilakan di nomor 0813 18294352. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Purba di Kabupaten Rohil, Bagan Siati-Hati, Pak. Baik, Masya Allah. Daerah mana itu Pak posisinya? Bagan Siati-Hati. Sumatera, daerah Sumatera. Riau, Pak, Riau. Oh, Riau. Oh, Masya Allah, daerah Riau. Baik Pak, silahkan pertanyaannya. Baik. Ini Pak, ini di bulan Ramadan biasanya kan Pak ada beredar selebaran kertas jadwal puasa imsakiyah berbuka kan begitu Pak Ustadz. Baik. Jadi yang mau saya tanya, izin Pak Ustadz, apakah jadwal imsakiyah itu ada tuntunannya seperti itu? Apakah pernah itu dilakukan Nabi? Jam seperti itu imsakiyahnya istirahat? Baik. Atau gimana Pak Ustadz? Baik. Apakah mengakhir sahur, menyegerakan berbuka, apa gimana gitu Pak Ustadz? Baik. Cukup. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Baik, silahkan. Ini mungkin insya Allah di luar tema Pak Ustadz. Tentang sholat Jumat yang azan 2 kali. Di dalamnya ritualnya yang banyak kita temui di lapangan Pak Ustadz. Dia sebelum khotib naik, ada membaca sepotong ayat Inna Fatahna dan selanjutnya, ataupun surah Jum'ah. Terus sesudah antara jedah khutbah pertama dan kedua, di antara khutbah pertama dan kedua, Bilal membaca salawat. Baik. Ditambah lagi dia doa mengaminkan jemaah tadi. Baik. Jadi kesemuanya itu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Apakah ini ada sunnahnya apa gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Dari Bapak yang bertanya di Riau, kami persilakan Ustadz. Baik, permasalahan pertama yaitu tentang jadwal imsakiyah yang biasa dibagikan menjelang Ramadan atau saat bulan Ramadan. Pada jadwal imsakiyah ada selain jadwal imsak, ada patokan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk jadwal sholatnya boleh dipakai. Jadwal sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya boleh dipakai. Sekarang bagaimana dengan jadwal imsak? Imsak di negeri kita kurang lebih adalah 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Imsak di negeri kita itu diambil 10 menit sebelum masuk adzan subuh. Nah, apakah hal ini dibenarkan sebagai bentuk kehati-hatian agar orang yang akan berpuasa sudah stop makan? Artinya Anda itu 10 menit lagi akan azan subuh. Jadi sebagai bentuk hati-hati, stop dari sekarang. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, sahabat Zaid bin Sabit, beliau pernah ditanya, berapa jarak antara sahurnya Nabi SAW dengan azan subuh? Jadi sahabat Nabi itu ditanya, berapa jaraknya antara sahurnya Nabi, ya Nabi makan sahur, dengan azan subuh, itu jaraknya berapa lama? Ya. Kemudian sahabat ini mengatakan kira-kira khamsina ayat. Jaraknya itu kira-kira 50 ayat. 50 ayat. 50 ayat dalam kondisi ayat itu tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Nah, kalau kita baca secara normal ayat Quran 50 ayat itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Itulah waktu Rasul SAW makan sahur. Ya, makan sahur. Karena sahabat langsung yang menjawab, berapa lama Rasul itu antara sahur dengan azan subuh? Ya, kira-kira 50 ayat lah Nabi itu baru mulai sahur. Ya. Maka dari sini jadwal imsakiyah jelas-jelas menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Rasul. Kita dilarang 10 menit sebelum adzan udah gak boleh makan. Justru Nabi lagi makan itu. Nabi lagi makan itu 10 menit sebelum adzan. Ya, beliau sedang makan. Karena
orang yang akan berpuasa tidak boleh makan minum ketika sudah masuk fajar sodik. Ketika sudah masuk fajar sodik, yaitu awal waktu sholat subuh. Karena itulah Allah berfirman, fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah kalian, kata Allah, sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar sodik. Ya, jadi sampai jelas benang putih dengan benang hitam. Benang putih itu gambaran fajar sodik. Benang hitam gambaran fajar kadzib. Jadi sampai jelas bagimu fajar sodik. Karena kalimat hatta yatabayyan. Dalam bahasa Arab hatta itu lil goyah. Sampai puncaknya itu udah selesai sampai di situ. Artinya kita boleh makan minum selama belum masuk waktu subuh fajar sodik. Tapi ketika sudah masuk waktu subuh fajar sodik barulah berhenti. Ya, maka jadwal imsakiyah yang beredar ya kita katakan kurang tepat. Kurang tepat kenapa? Karena kalau melihat sahurnya Nabi, justru Nabi itu sahur antara makan sahurnya beliau dengan azan subuh itu jaraknya 50 ayat. Beliau sedang sahur. Maka dengan demikian jangan kita cegah kalau sudah imsak, sudah imsak kamu gak boleh makan. Tidak. Boleh saja sampai nanti jelas fajar sodik yang ditandai dengan adzan subuh. Heran, mungkin pertanyaan kedua, karena ini spesial Ramadan, jadi kita jeda dulu saja. Baik. Bisa ada lain waktu dipertanyakan. Ya, jadi kami ucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tadi kami sudah sampaikan bahwasanya Ahsan TV setiap dari tahun ke tahun senantiasa berkomitmen memberikan tayangan dan program terbaik dan senantiasa memberikan manfaat ya bagi kaum muslimin. Dan insya Allah kita akan dengarkan apa sih program-program yang ingin ditampilkan, yang dihadirkan di layar televisi Ahsan TV spesial di program di bulan Ramadan. Kita akan dengarkan dulu pertanyaan atau jawaban dari Humas ya, divisi Humas Ahsan TV. Bu Salwa, apa saja program-program yang akan dihadirkan oleh tim Ahsan TV selama bulan Ramadan yang tentu saja program ini spesial di bulan Ramadan? Terima kasih Bang Abdurrahman. Untuk spesial Ramadan tahun ini insya Allah kita ada acara khusus ya untuk anak. Jadi acara ini memang combine ya, gabungan antara Tajwid Anak dan Aku Anak Soleh. Dan juga pembawa acaranya adalah beliau-beliau ini yaitu Amikus dan Abu Sahla. Alhamdulillah beliau bisa mengisi acara Salam Sapa. Jadi Salam Sapa ini adalah bentuknya sama seperti Tajwid Anak dan Aku Anak Soleh. Jadi anak-anak bisa menelpon, berinteraktif dengan pembawa acara, kemudian bisa membaca surat atau membaca hadis. Dan nanti di akhir segmen anak-anak tersebut bisa memberikan salam sapa kepada orang-orang yang mereka cintai. Mungkin itu. Baik, jazakallahu khairan. Setiap hari apa sih program ini ada, Bu Salwa? Untuk Ramadan, karena memang ada acara yang berpindah jadwal, yaitu di Senin sore itu ada acara Ustadz Nafi, kemudian juga ada talakinya Ustadz Abdurrahman Fadholi. Jadi insya Allah setiap Selasa, Rabu dan Ahad sore, insya Allah jam 4 ya. Selasa, Selasa kami rawat Selasa, Kamis dan Ahad sore. Pukul 4 sore insya Allah. Masya Allah ya. Ini program terbaru ya, dari teman-teman Ahsan TV memberikan program terbaru khusus spesial program anak-anak ya. Berarti ya, paling tidak kalau dari catatan saya ada 3 program ya. Anak-anak ini yang pertama adalah Salam Sapa. Salam Sapa yang terbaru, kemudian ada program AAS dan program Tajwid Anak. Betul. Masya Allah, ini program yang memberikan edukasi bagi para orang tua untuk anak-anak ya. Baik, untuk kegiatan yang lainnya seperti jadwal Ustaz Sahrul itu adanya di hari apa, Bu Salwa? Untuk jadwal Ustaz Sahrul, insya Allah kita ada acara Sakinah Ustaz ya. Jadi insya Allah itu full di Sabtu Ahad, di sahur ya, menjelang sahur. Dan juga khusus yang biasa kita lakukan di Ahad pekan pertama dan ketiga kita alihkan ke Rabu sore. Nah, insya Allah jam 4 khusus membahas tentang puasa insya Allah. Baik, insya Allah. Berarti paling tidak ada 2 program spesial yang akan hadir selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah Sakinah. Ya, ini Sakinah adalah program kajian yang menemani para pemirsa Ahsan TV ya selama
bersantap sahur, dan itu dimulai dari pukul 3 ya kalau tidak salah sampai dengan pukul 4 insya Allah. Dan itu hadir setiap hari Sabtu dan Ahad, kemudian di 2 pekan pertama di bulan Ramadan. Dan salam sapa tadi juga sudah disampaikan oleh Abu Salwa. Baik, jazakumullah khairan atas penjelasan dari Abu Salwa. Kita jeda dulu Ustaz, kita berikan kesempatan bagi pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya kembali setelah kita jeda berikut ini insya Allah. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan atas Anda masih menyimak tayangan Talkshow di malam hari ini. Kami masih berikan kesempatan bagi Anda jika ingin bertanya secara langsung, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813 18294352, atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 14455557. Baik, sudah telepon yang masuk belum? Belum. Baik, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Yang pertama dari hamba Allah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Istri saya masih memiliki hutang puasa Ramadan di tahun lalu sebanyak 27 hari. Karena tahun lalu tidak berpuasa saat hamil anak pertama. Qadarullah ma syafa'al, anak pertama kami meninggal dunia. Dan saat ini sedang hamil anak kedua, dan sepertinya tidak berpuasa lagi karena khawatir keadaan janin tidak kuat karena sebulan yang lalu keluar flek darah dan dokter menyarankan tidak berpuasa dahulu. Pertanyaannya adalah, apakah boleh membayar fidyah untuk puasa yang terlewat, yakni yang 27 hari, dan berapa besar fidyahnya Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, saudaraku yang mungkin Allah SWT, istri Anda tahun kemarin 27 hari tidak berpuasa Ramadan karena kondisi hamil ya, atau melahirkan ya. Baik, kemudian sekarang Ramadan itu tersisa kurang lebih 7 hari ya, kurang lebih. Maka hutang 27 hari otomatis tidak bisa dibayar dengan qadha, karena Ramadan sisa tinggal berapa hari? Ya, 7 hari ke depan. Dengan demikian, bolehkah saya bayar fidyah untuk membayar hutang yang tahun kemarin? Kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, hutang puasa Ramadan itu tidak boleh sampai berjumpa Ramadan berikutnya. Jadi kalau tahun kemarin kita punya hutang puasa, itu seharusnya dilunasi sebelum berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ya. Jadi kalau kemarin tahun 2020 itu punya hutang puasa, ini sebelum Ramadan 2021 harusnya hutangnya sudah selesai. Karena setelah Ramadan itu ada 360 hari untuk berjumpa dengan Ramadan. 1 tahun. Ya, sementara hutang kita hanya 27 hari, harusnya bisa. Namun karena kondisi melahirkan, kemudian anak meninggal dan lain-lain, sehingga hutang tidak bisa dibayar. Sampai sekarang sudah waktu Ramadan tersisa 1 pekan. Maka Anda kewajibannya bayar fidyah sekarang. Bayar fidyah. Ya, kemudian berapa ukurannya? Fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin. Kalau hutang Anda 27 hari, maka berikan makan kepada 27 orang miskin. 27 orang miskin. Ya, bikin nasi bungkus, bagikan ke 27 orang miskin ya, sekali makan siang misalkan. Atau 27 orang miskin ini kita undang makan ke rumah kita sekali makan. Waktu siang disajikan prasmanan untuk 27 orang. Ini cara membayar fidyah. Ya, cara membayar fidyah. Nah, Allah a'lam. Jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa ingin bertanya secara langsung di nomor 813 18294352. Sudah ada telepon masuk belum? Belum. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk dari Ibu Yani di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada bulan Ramadan dianjurkan untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Pertanyaannya adalah, apakah pembaca ini harus bisa memahami artinya juga Ustaz? Atau hanya cukup membaca saja Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Barakallahu fiqh. Baik, dari Ibu Yani, ya, beliau bertanya, Ramadan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Quran. Lantas apakah baca Quran ini sambil memahami artinya ataukah boleh membaca saja tanpa memahami artinya? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Nabi kita yang mulia ketika di bulan Ramadan beliau selalu dicek hafalannya oleh malaikat Jibril. Ya, saat bulan Ramadan malaikat Jibril itu rutin datang menemui Nabi untuk mengecek
hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Nah, dari ayat dan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan ini itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Baik itu dengan membacanya, baik itu dengan memahaminya, mentadaburinya, mempelajarinya. Sungguh ini sangat besar sekali pahalanya ketika di bulan Ramadan. Terlebih lagi kalau kita membaca sampai hatam, karena pahalanya akan besar. Satu huruf Al-Quran saja yang kita baca itu bisa 10 kebaikan yang kita dapat. Bagaimana lagi kalau satu Quran kita baca? Ya, Ustadz, kalau saya ngejar target hatam sambil memahami arti itu tidak akan keburu. Maka tidak ada masalah kita membaca Quran saja, ya, nanti mempelajari maknanya setelah Ramadan selama setahun kita belajar tafsirnya dan lain-lain. Jadi Ramadan itu fokuskan dengan membaca, ya, agar kita dapat pahala yang besar dan banyak. Para ulama juga mereka menghatamkan, menargetkan di bulan Ramadan untuk hatam. Imam Syafi'i bisa hatam Quran 3 hari sekali, ya. Berarti satu harinya 10 juz. Allahu Akbar, ya. Satu hari 10 juz, 3 hari bisa beres. Sehingga sebulan bisa berapa kali hatam? 10 kali hatam bisa. Ya, ini. Maka kaum muslimin dimiliki Allah SWT, ini keutamaan mempelajari, berinteraksi dengan Quran di bulan Ramadan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Kalau ada pertanyaan yang berlanjut, Ustaz, untuk mengejar target banyaknya khatam Quran, kemudian beliau menyelingi bacaan Al-Quran itu saat dia sholat dan sambil memegang mushaf. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan, Ustaz, sholat memegang mushaf pada saat itu? Baik, di masa pandemi ini, bahkan di tahun kemarin saat Ramadan pandemi sedang panas-panasnya, sedang tinggi-tingginya kasus, kita semuanya sholat di rumah. Tentunya akan memunculkan imam-imam baru yang tadinya tidak pernah jadi imam, ketika pandemi jadi imam. Diangkat oleh istrinya, diangkat oleh anaknya, terpaksa ini mau jadi imam. Mau baca kulhu, kul a'udzu birabbinas, malu kan? Masa itu terus 11 rakaat, bosen. Nah, maka jadilah muncul imam-imam baru. Nah, imam baru ini terbatas hafalannya, terpaksa harus megang mushaf Al-Quran. Apakah itu dibolehkan? Jawabannya boleh. Ya, walaupun tetap kita katakan yang membaca dengan hafalannya tentu lebih utama. Kenapa boleh? Karena satu ketika istri Nabi SAW Aisyah pernah memerintahkan budaknya untuk jadi imam, untuk mengimami Aisyah, dan budaknya itu memegang mushaf Al-Quran ketika jadi imam. Ini menunjukkan pada kita boleh-boleh saja ya kita pasang standing Quran itu di depan atau dipegang atau dengan cara yang lain, itu tidak ada masalah, dibolehkan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Kami persilakan, sudah ada telepon yang masuk juga di nomor 0813 1829 4352. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, Pak Saleh Haji di Bengkulu. Kami persilakan, mohon dibantu untuk mengecilkan atau mematikan audio televisinya, Pak. Cukup mendengarkan dari telepon saja. Baik, jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Silakan pertanyaan. Baik. Yang pertama, Ustaz, saat kita sahur tinggal 1/4 piring lagi yang belum kita makan. Tiba-tiba azan subuh. Nah, bagaimana yang sebaiknya kita lakukan? Kita stop atau kita habiskan yang 1/4 piring itu? Baik. Yang kedua, tentang bersiwak, sikat gigi. Itu kan sunahnya sebelum wudhu ada sunah sikat gigi. Nah, bagaimana sikat gigi di bulan Ramadan? Nah, yang ketiga, apakah niat puasa Ramadan bisa disatukan dengan niat puasa Senin Kemis? Karena sudah terbiasa puasa Senin Kemis begitu. Baik, cukup ya, Pak Saleh Haji. Pertanyaan, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Silakan. Baik, pertanyaan pertama, apabila kita sedang sahur kemudian masih ada 1/4
piring yang belum dimakan, maksudnya nasi dan lauk. Ya, piringnya yang belum dimakan itu sisa seperempat, tiba-tiba mendengar adzan subuh. Yang pertama, pastikan dulu bahwa adzan subuh yang kita dengar itu adzan subuh yang sudah masuk waktu subuh. Ya, kadang-kadang ada masjid yang terlalu cepat adzan subuhnya, ya, bahkan juga ada yang terlalu lambat adzan subuhnya. Maka kita pastikan adzan subuh yang kita dengar itu merupakan adzan subuh yang benar-benar sudah fajar shadiq. Kalau sudah bisa dipastikan bahwa memang masjid ini perhatian dengan waktu subuh, dia tidak azan kecuali sudah masuk waktunya, maka walaupun nasi sisa seperempat dengan lauk pauknya harus di stop dan ditinggalkan. Ya, karena kata Nabi, kata Allah, hatta yatabayyan, sampai jelas bagimu fajar shadiq. Ya, kalau sudah terdengar masuk waktu fajar shadiq, maka berhentilah. Nabi juga mengatakan ketika kepada para sahabat, makan dan minumlah kalian ketika mendengar adzannya Bilal. Ya, tapi berhentilah kalian ketika mendengar adzannya Abu Mahdzurah. Karena adzannya Bilal itu dia membangunkan orang-orang yang tidur untuk sholat malam. Ya, kemudian adzan Abu Mahdzurah itu menunjukkan sudah fajar shadiq. Ini sebagai dalil bahwa kita kalau sudah mendengar adzan subuh dan benar-benar adzan subuh ini tepat waktunya, sahur kita harus berhenti. Pertanyaan kedua tentang bersiwak di bulan Ramadan. Bersiwak di bulan Ramadan hukumnya boleh, ya, karena tidak mengganggu dan tidak merusak pahala orang yang puasa. Adapun rasa yang kita rasakan dari siwak itu hanya sekedar rasa yang ringan. Kecuali pasta gigi yang kita pakai itu mengandung rasa buah-buahan yang kuat. Misalkan rasa stroberi, rasa jeruk, ya, yang kuat. Maka ini lebih baik dihindari, ganti yang pasta gigi yang biasa saja. Tidak menimbulkan rasa yang kuat. Jadi boleh bersiwak pada bulan Ramadan, tidak dilarang. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang menggabungkan puasa Ramadan dengan niat puasa Senin Kemis. Untuk menggabungkan dua amalan, ya, puasa Senin Kemis dengan puasa Ramadan menjadi satu amalan, satu niat saja, ya, dua niat satu amalan, maka harus terpenuhi syarat. Yang pertama, ibadah yang akan digabung satu jenis. Dan antara Ramadan dengan puasa Senin Kemis beda jenis. Jenisnya berbeda, maka tidak bisa digabung. Ya, tidak bisa digabung. Kita laksanakan puasa Ramadan, ya sudah puasa Ramadan. Tidak bisa diniatkan ketika Ramadan itu melewati hari Senin, kita niatnya dua. Puasa Ramadan ditambah puasa hari Senin. Ini tidak bisa. Karena jenisnya sudah berbeda. Jenis ibadah ini berdiri masing-masing. Puasa Ramadan rukun Islam, puasa Senin Kemis hanya sunnah. Maka tidak bisa digabung menjadi satu. Nah, baik, jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Pak Saleh Haji di Bengkulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah ada telepon kembali yang sudah masuk, kami persilakan kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Istri di Palembang. Ibu Istri di Palembang. Baik, kami persilakan Ibu pertanyaannya. Umpama apa itu masih punya utang, Pak, ya, utang puasa Ramadan, terus itu mau puasa sunnah, itu boleh apa enggak? Cukup Ibu pertanyaannya? Baik, ya, cukup, kita ambil satu pertanyaan saja, ya. Cukup. Baik. Terima kasih Ibu. Mohon disimak pertanyaan jawaban dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Baik, saudari kita di Palembang, apabila kita masih punya hutang puasa Ramadan, kemudian ingin puasa sunnah, apakah dibolehkan? Jawabannya boleh. Kita punya hutang puasa Ramadan, kemudian ingin puasa sunnah, jawabannya boleh. Hanya puasa sunnah Syawal yang tidak boleh. Selain puasa sunnah Syawal silakan, walaupun Anda masih punya hutang, selain puasa sunnah Syawal dibolehkan. Khusus puasa sunnah Syawal yang 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan selesai, kita dianjurkan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Khusus puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini, maka hutang puasa Ramadannya harap dilunasi terlebih dahulu. Khusus ini saja. Kalau kita tidak ingin puasa sunnah Syawal, 6 hari di bulan Syawal kita lewat. Hutang juga belum dibayar.
Kemudian berjumpa tidak lama Arafah. Karena habis Syawal kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ingin puasa Arafah dalam keadaan masih punya hutang puasa Ramadan. Boleh. Arafah selesai, datang bulan Muharram. Ada puasa Asyura. Masih punya hutang juga Ramadan yang belum dibayar. Ingin puasa Asyura. Boleh. Jadi bila ibu punya hutang puasa Ramadan, ingin melaksanakan puasa sunnah, baik itu Senin Kemis, puasa Arafah atau puasa Muharram, silakan boleh. Tapi tidak puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau puasa 6 hari di bulan Syawal, syaratnya harus dilunasi hutang puasanya terlebih dahulu. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dari ibu yang pertama di Palembang. Kita bacakan terima telepon terakhir di segmen ini. Setelah itu kita jeda dulu untuk memberikan kesempatan ke Ustadz untuk bisa beristirahat dulu. Kami persilakan di nomor 813-1829-4352. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Karim di Padang. Pak Karim di Padang. Kami persilakan Pak Karim, pertanyaannya. Iya, insya Allah kita besok mau puasa Ramadan. Ya, jadi bagaimana kita dalam melaksanakan sholat tahajud kita ini, karena kita sudah mulai di masjid begitu. Baik. Nah, kira-kira kaifiatnya gimana itu Ustaz? Baik. Cukup ya pertanyaannya Pak Karim di Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Pak Karim di Padang, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita punya kebiasaan sholat tahajud. Sementara alhamdulillah dari pihak Departemen Agama sudah mengeluarkan panduan ibadah di bulan Ramadan, di antaranya dibolehkan untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Kalau kita sudah sholat tarawih berjamaah di masjid bersama imam sampai selesai, dalam artian sudah sampai selesai sholat witir, maka di tengah malam kita ingin tahajud, silakan. Laksanakanlah sholat tahajud di tengah malam, 2 rakaat sekehendak kita, semampu kita. Tapi jangan ditutup dengan sholat witir lagi, karena kita sudah sholat witir saat taraweh ba'da isya. Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, beliau bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Sehingga Bapak, apabila Anda sudah sholat taraweh bersama imam dengan sholat witir, malam hari kita ingin tahajud, silakan tahajud, tapi jangan ditutup dengan sholat witir. Cukup 2 rakaat sampai 10 rakaat, kemudian 12, 14 ya. Misalkan kita mampunya sampai 14 ya sudah. Tidak usah ditutup dengan witir karena kita sudah witir bersama imam. Itu caranya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Bapak Saleh tadi di Padang. Kita jeda dulu ya. Setelah itu nanti kita berikan kesempatan Ustaz dulu untuk bisa beristirahat. Tetap di program Talkshow spesial Ramadan, jangan kemana-mana, tetap di program ini. Kita akan jeda dulu setelah pariwara berikut ini insyaallah. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan, masih menyimak tayangan program Talkshow di malam hari ini spesial tentang konsultasi seputar Ramadan. Baik, kita akan berikan kesempatan bagi pemirsa yang sudah bertanya melalui layanan pesan singkat yang akan kami bacakan beberapa yang sudah sampai. Yang pertama kita bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bolehkah orang yang meninggal dibayarkan zakat fitrahnya Ustadz? Mohon nasihat dari Ustadz. Baik. Bolehkah orang yang meninggal dunia dibayarkan zakat fitrahnya? Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, zakat fitrah adalah ibadah yang sudah diatur ketentuannya dalam syariat Islam ini. Di antara ketentuan pembayaran zakat fitrah adalah orang-orang yang mendapati puasa Ramadan, ya, kewajiban membayar zakat fitrah. Jadi misalkan ada yang meninggal tidak mendapati Ramadan, maka tidak dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah itu adalah ibadah yang harus mengikuti sesuai ketentuan. Bahkan janin yang dikandung oleh ibu, ya, dia dikatakan tidak wajib bayar zakat fitrah, masih di kandungan karena belum lahir. Ya, belum lahir. Walaupun kandungannya itu saat itu di bulan Ramadan, hanya disunnahkan, dianjurkan saja untuk dibayarkan zakat fitrahnya janin yang dikandung oleh ibu, sebagaimana asar dari sahabat Utsman bin Affan.
Adapun yang meninggal dunia yang tidak mendapati Ramadan, maka dia tidak dibayarkan zakat fitrahnya. Bagaimana kalau mendapati Ramadannya setengah? Setengah bulan puasa Ramadan. Tanggal 16 Ramadan meninggal dunia. Apakah dibayarkan zakat fitrahnya? Jawabannya tetap tidak. Karena orang yang wajib bayar zakat fitrah adalah yang mendapati matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadan. Ya, pada akhir bulan Ramadan. Maka dengan demikian, kalau ada orang kafir masuk Islam setelah matahari tenggelam. Kafir masuk Islamnya malam takbiran. Ngelihat orang makan ketupat, ya, pengen masuk Islam, bayar zakat fitrah tidak? Tidak, karena dia tidak mendapati bulan Ramadan di hari terakhir saat matahari tenggelam. Ya, dengan terbenamnya matahari itu sudah masuk Syawal. Ya, dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Ya, demikian. Nah, orang yang meninggal di tengah bulan, betul dia setengah bulannya dapat Ramadan, tapi ketika matahari tenggelam, dia tidak mendapati itu, maka dia tidak bayar zakat fitrah, tidak dibayarkan zakat fitrahnya. Kalau ada orang yang gila di bulan Ramadan, sadarnya malam takbiran, bayar zakat fitrah nggak? Tidak, ya. Jadi harus diperhatikan bahwa zakat fitrah itu ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustadz. Kita bincang-bincang kembali dengan Abu Salwa. Abu Salwa tadi sudah dijelaskan tentang program-program Ahsan TV selama bulan Ramadan. Nah, selain program tadi spesial tentang Ramadan, apa saja sih program yang dihadirkan Ahsan TV di tahun ini, di Ramadan ini? Intinya kita ada program biasanya untuk mensupport kegiatan full di Ramadan adalah donasi semarak Ramadan. Dan alhamdulillah jazakumullah khairan kepada muhsinin, sampai dengan saat ini kurang lebih telah mencapai di angka 37 juta rupiah. Dan tetap kami ajak juga kepada pemirsa Ahsan TV dimanapun berada untuk mensupport kegiatan kita di Ramadan ini dengan menginfakkan infak terbaiknya. Sebagaimana terlihat di layar monitor, ada di Bank Syariah Mandiri di rekening divisi dakwah. Dan kita akan terus memberitahukan update seputar pencapaian ini biasanya per pekan. Kemudian juga ada donasi satelit juga masih berlanjut, kemudian operasional juga masih berlanjut. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa-apa yang telah Bapak Ibu berikan untuk dakwah ini bisa dijumpai nanti di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda insya Allah. Baik, jazakallahu khairan. Baik, kurang lebih kalau tadi laporan dari teman-teman keuangan infak yang masuk baru 37 ya. Berarti kalau kebutuhan estimasi biaya kalau kita lihat di layar TV kita ya di 87 juta. Berarti masih kurang sekitar 50 juta ya, kurang lebih. 50 juta ya. Untuk apa saja sih donasi itu diperuntukkan kalau pemirsa ingin tahu sebenarnya? Ada beberapa program yang memang kita support, yang memang tertinggi itu adalah support untuk biaya satelit ya selama bulan Ramadan. Juga nanti kita ada iftar dan tausiah di beberapa tempat ya. Insya Allah kita akan juga support di tempat-tempat daerah yang memang membutuhkan. Kemudian juga ada kajian sakinah ya. Kemudian juga mungkin kita bingkisan buat para asatid yang mengisi di Ahsan TV, dan kurang lebih ya total insya Allah sebesar 87 juta rupiah. Dan mudah-mudahan di angka 50, mudah-mudahan sebelum Ramadan biidznillah mudah-mudahan bisa terpenuhi insya Allah. Ada batas waktu donasi ini? Ada batas penutupan kapan? Ataukah dibuka terus sampai Ramadan akhir? Insya Allah kita buka terus ya, karena memang mudah-mudahan dengan Ramadan biasanya insya Allah kaum muslimin lebih semangat ya untuk berinfak. Jadi untuk menutup beberapa kegiatan yang memang harus kita support, insya Allah kita akan buka terus. Baik, jazakallahu khairan. Bagaimana caranya bagi pemirsa yang ingin berinfak baik untuk semarak Ramadan maupun untuk donasi-donasi lainnya di Ahsan TV? Kemana dia harus mengirimkan donasi itu, Ustaz? Biasa yang kita share itu ada beberapa rekening ya. Di Bank Syariah Mandiri itu ada rekening satelit,
kemudian rekening untuk operasional dan rekening untuk divisi dakwah. Dan itu selalu kita share baik di WhatsApp ataupun di Telegram ataupun bisa dilihat langsung di layar kaca yang sampai saat ini terus-menerus tim kru menayangkan donasi tersebut. Jadi nanti bisa setelah mentransfer kemudian bisa nanti menghubungi nomor yang tercantum kemudian untuk mengkonfirmasi berapa jumlah donasi yang disampaikan. Dan nanti bisa dilihat di layar kaca ya jumlah atau orang-orang muslimin yang telah memberikan infaknya. Oh baik, jazakallah khairan. Jadi insya Allah nanti bagi pemirsa yang ingin memberikan donasi untuk kegiatan Semarak Ramadan masih dibuka ya? Masih dibuka insya Allah. Baik, jazakallah khairan atas informasinya. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang bertanya dari via pesan singkat yang sudah masuk sangat banyak sekali. Kita ambil beberapa kesimpulan pertanyaan yang senada dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ustadz. Yang pertama adalah, Ustadz bolehkah meminum obat pencegah haid agar puasa bisa maksimal? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Pertanyaan yang senada dari beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan adalah, Ustadz bagi wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui, mana yang lebih utama Ustadz? Apakah membayar fidyah ataukah mengqadha Ustadz? Mohon penjelasan dari Ustadz. Baik, pertanyaan pertama, bolehkah kita mengkonsumsi obat pencegah haid ya dalam rangka bisa tuntas puasa Ramadan 30 hari? Mengkonsumsi obat pencegah haid ya pada asalnya dia dibolehkan, tapi dengan syarat satu, atas rekomendasi dokter yang terpercaya bahwa obat ini aman, obat ini tidak ada efek samping dan lain-lain. Yang kedua, setelah kita dapat rekomendasi dari dokter yang terpercaya, harus atas izin suami atau wali dari si wanita tersebut. Bila wanita ini belum menikah, maka berarti walinya orang tuanya. Minta izin sama ibu bapaknya, boleh nggak saya mengkonsumsi pil pencegah haid supaya bisa puasa Ramadan 30 hari. Atau izin ke suaminya ketika dia sudah menikah. Syarat ketiga, bolehnya mengkonsumsi obat pencegah haid agar bisa puasa sebulan penuh, tidak menimbulkan efek samping setelah itu. Kalau setelah minum obat pencegah haid kita jadi tidak teratur setelahnya, maka tidak boleh. Yang tadinya haid kita teratur, tiba-tiba rusak, jadi tidak teratur gara-gara minum obat pencegah haid. Ini tidak boleh karena menimbulkan efek samping. Ya. Dan ketahuilah para wanita muslimah yang dimanapun Anda berada, bahwa memang wanita ditakdirkan untuk menerima haid. Jadi kita jangan bersedih dengan Ramadan saya tidak pernah full perasaan setiap tahun. Ada saja lampu merahnya 7 hari. Itulah takdir. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa haid itu adalah katabahunallah. Allah yang telah menentukannya. Ya, Allah yang telah menentukan, maka kita terima takdir Allah ini, tidak perlu dihalangi dengan obat-obat pencegah haid atau yang lainnya. Karena yang namanya takdir, ketentuan Allah itu tidak bisa ditolak walaupun kita konsumsi obat pencegah haid, karena itu buatan manusia saja. Takdir Allah tidak bisa dihalangi dengan usaha manusia. Karena itu terimalah takdir kita sebagai wanita, dan takdirnya wanita itu mengalami haid. Jangan bersedih dengan puasa Ramadan kita setiap tahun ada bolongnya 7 hari dan lain-lain karena haid. Karena pasti Allah akan tentukan pahala lebih baik. Ya, Allah akan gantikan dengan pahala yang lebih baik dari ini. Nah, jazakallahu khairan. Pertanyaan dari yang pertama. Pertanyaan kedua tadi Ustaz, mana yang lebih utama bagi wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui? Mana yang lebih utama baginya? Membayar fidyah atau mengqadha puasa Ustaz? Mana yang lebih utama antara qadha atau fidyah bagi wanita hamil dan menyusui? Tadi sudah kami sebutkan bahwa hukum asal wanita hamil dan menyusui dia lebih dekat dengan hukum orang yang sakit. Ketika orang yang sakit dia tidak puasa, maka kewajibannya mengganti qadha. Faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka kemudian dia tidak puasa, fa'iddatun, maka hitunglah bilangan tidak puasa itu
ganti fi ayamin ukhar, di hari yang lain. Sehingga wanita haid wanita hamil dan menyusui ini kewajibannya ya pada asalnya adalah qada, mengganti puasa. Namun ketika tiap tahun dia ada halangan seperti tahun ini hamil, besok menyusui, besok hamil lagi, terus menerus halangannya ada, maka disamakan dengan orang yang sakit berkepanjangan, tidak bisa diharapkan sembuh, maka bayar fidyah ketika kondisinya seperti itu. Kesimpulannya, bagi ibu-ibu yang uzurnya tidak setiap tahun, ya, tidak setiap tahun, maka ibu-ibu qada, ganti puasa. Tapi yang uzurnya setiap tahun, tahun ini saya hamil, tahun depan menyusui, tahun depan sudah hamil lagi, tahun depan menyusui lagi, sudah 4 Ramadan, hamil menyusui. Ini kasusnya seperti orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Maka Anda bayar fidyah. Sehingga sekarang lihat kondisi kita sekarang. Saya ini sekarang Ramadan ini hamil. Tahun depan kira-kira menyusui tidak? Tahun depannya lagi sudah yakin hamil lagi nggak? Nah, kalau dikira-kira bisa berhenti, artinya tidak akan hamil lagi, maka Anda qada. Tapi kalau dikira-kira uzur itu berkepanjangan, maka Anda bayar fidyah. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik, karena waktu yang terbatas, mungkin kita masih punya waktu sekitar 3 menit lagi. Nah, kami minta Abu Salah untuk memberikan motivasi, ajakan bagi para kaum muslimin yang ingin memberikan donasi atau sunduk, ya, baik itu tentang semarak Ramadan maupun untuk donasi-donasi satelit, donasi-donasi operasional yang lainnya. Silakan bagi Abu Salwa. Jazakallahu kepada Bang Abdurrahman. Kami mengajak sekali lagi kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap semangat ya untuk mendukung dakwah ini. Dakwah ini bisa sampai dilihat biidznillah dengan izin Allah juga atas partisipasi dari kaum muslimin yang Masya Allah luar biasa untuk mensupport dakwah ini dengan donasi-donasinya, dan sampai bisa ke pelosok. Tadi kita dengar ada yang sampai ke Padang, ke Pekanbaru, ke beberapa daerah, bahkan sampai ke Papua ya. Kalau kita dengar di Aku Anak Soleh dan Tajid Anak, sampai ke Aceh juga. Masya Allah ini luar biasa. Maka pahala yang kita dapat Masya Allah luar biasa, bisa menyebarkan dakwah ini ke seantero Nusantara bahkan dunia. Maka kami ajak sekali lagi kepada kaum muslimin untuk mensupport dakwah Ahsan TV, baik lewat donasi semarak Ramadan, kemudian donasi satelit, ataupun juga untuk donasi yang lainnya ya. Mudah-mudahan dengan ini pahalanya yang berlipat ganda kita dapatkan, dan ini aslinya adalah tabungan kita di akhirat nanti. Dan mungkin nanti Ustaz Rahul juga mohon Ustaz untuk memberikan kata penutup agar pemirsa juga termotivasi. Baik, jazakallahu khairan Bu Salwa atas ikhtitamnya di malam hari ini. Kami minta juga Ustaz mungkin untuk memberikan kata penutup, baik terkait tentang persiapan Ramadan maupun berikan motivasi bagi kaum muslimin yang ingin memberikan program di semarak Ramadan, Ustaz. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita istiqomah di atas jalan kebaikan, tegar walaupun di masa seperti ini, di masa yang kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi. Jangan putus asa, tetap semangat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan. Jangan bersedih hati ketika kita harus melaksanakan sholat tarawehnya, buka puasanya, itikafnya dikurangi jumlahnya. Ya tidak berkerumun, tapi kita dibatasi misalkan 50%. Jangan bersedih. Justru dalam kondisi seperti ini kita tingkatkan ibadah kita. Ya, beribadah di saat susah itu pahalanya lebih besar dibandingkan ketika kita beribadah di saat lapang. Inilah ujian kita, pahala kita bagaimana bisa maksimal di bulan Ramadan di saat tengah-tengah pandemi. Kita patut bersyukur bahwa pandemi ini sudah setahun lebih dan sudah mengalami penurunan. Tidak seperti tahun Ramadan kemarin kita patut bersedih hati, sholat kita di rumah, Idul Fitri kita di rumah. Namun sekarang kita bisa beraktivitas ya sebagaimana biasa, hanya saja dikurangi dan hanya saja dengan mengikuti protokol. Jadikan terus semangat kita untuk berbuat kebaikan, karena Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat
kepada orang lain. Naam, Allah. Nah Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan kata penutup di malam hari ini. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, inilah akhir perjumpaan kita. Maka di akhir ucapan kami ucapkan jazakumullahu khairan sekali lagi. Tentu saja banyak sekali pertanyaan, banyak sekali telepon yang masuk. Mohon maaf karena memang waktu kita yang terbatas, dan program di malam hari ini adalah bagian dari atensi kami untuk menghadirkan program dari banyaknya permintaan, dari banyaknya pertanyaan yang datang ke kami terkait tentang pembahasan tentang Ramadan. Tentu saja dari sekian banyak pertanyaan tidak cukup waktu yang hanya sekitar 1 jam 15 menit kami menghadirkan di tengah-tengah Anda para pemirsa, dan insya Allah pertanyaan yang sudah dikirimkan bisa ditanyakan secara khusus di program kajian bersama Ustaz Syarul Fatwa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Salwa. Khusus dengan Ramadan, insya Allah Ustaz akan hadir setiap hari Rabu ba'da asar, yakni pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Silakan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan dan belum dijawab oleh Ustadz bisa Anda tanyakan kembali pada program kajian beliau di setiap hari Rabu ba'da asar insyaallah taala. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas pada malam hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.